karena menolak untuk pergi bekerja. Dia itu membawa semua harta bendanya dan pergi ke Danau Baigang. Dia ingin bersembunyi di gurun ini dalam waktu yang lama. Dia berharap untuk tinggal di sini selama sisa hidupnya. Setelah diperkenalkan oleh penduduk setempat, dia membeli rumah dari seorang pengusaha seharga $8.000. Meski tidak besar, namun cukup untuknya. Hampir ada lahan pertanian di sekelilingnya. Setelah kedua pihak menyelesaikan transaksi, pengusaha itu memberikan senjatanya sebelum berangkat. Dia juga memberitahu bahwa ada seorang bajingan yang ingin mengambil alih rumahnya dan tidak aman tinggal di sini sendirian. Namun Teddy tidak memperdulikan hal tersebut. Dia menunggu di sana sampai orang-orang itu pergi. Lalu ketika dia tidak melihat mereka lagi, dia langsung berteriak, ini akan menjadi wilayah buminya saat ini. Teddy bisa melakukan apapun yang dia mau, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan tidak perlu mengkhawatirkan pandangan orang lain. Pada akhirnya dia bisa menjalani hidup bebas seperti impiannya. Hanya ketika dia bermain di salju, dia dapat kembali ke keluarganya, dan mulai memperhatikan bagaimana dia akan menjalani hidupnya. Meski kondisi materi memang agak sulit, namun untungnya hidup sendiri bukanlah masalah besar. Teddy bisa tidur nyenyak, ketika dia bangun hari sudah malam, dan suhu di luar sudah berubah. Teddy berasal dari kota, dan baru kali ini dia harus mengalami kesulitan tersebut. Sekarang kotak makanannya membeku, dan dia tidak bisa membukanya. Akhirnya Teddy tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan 2 saus tomat. Anggap saja ini sebagai makan malam untuk menghilangkan rasa laparnya. Dia harus menyelesaikan masalah pangan di masa depan. Tiba-tiba Teddy merasa lapar lagi. Ketika menyalakan ketel, dia melihat ketel sudah kosong. Teddy tidak punya pilihan selain menghadapi angin dingin dan memotong lagi. Dia mengeluarkan batu-batu itu di luar, dan memasukkannya ke dalam panci, lalu merebusnya perlahan. Setelah minum setengah gelas air dingin, dia berbaring di lemari es dan bersiap untuk tidur hingga pagi. Namun Teddy belum pernah tinggal di dalam ruangan bersuhu 40 derajat Celcius. Dan dia sudah terbiasa dengan cuaca perkotaan. Tengah malam Teddy nyaris membeku karena suhu yang dingin. Lalu dia ingat dia lupa menuangkan minyak ke dapur. Dan Teddy segera menyebarkan beberapa lapis kayu. Suhu pun mulai meningkat. Keesokan paginya, Teddy berdiri lama di tepi danau. Inilah yang ingin dia lakukan selama 30 tahun terakhir. Untuk pertama kalinya dia meninggalkan kebodohan dan kegembiraan orang-orang. Teddy pertama duduk dan merasakan kedamaian. Lalu dia mengemas semuanya dan membawanya pulang. Teddy merenovasi sedikit rumahnya dan melepas kasur lama. Kemudian mengisi buku-buku yang dibawanya. Rumah tua itu pun tampak menjadi baru lagi. Dan ada banyak salju di luar. Dia duduk di tempat tidur, nikmati pemandangan unik ini lalu perlahan tertidur. Keesokan harinya adalah hari tanpa kerja. Dan Teddy tidur seenaknya. Dia mengisi perutnya dengan barbecue, lalu menyesap barbecue untuk menghangatkan perutnya. Kemudian dia berjalan ke belakang rumah. Karena perubahan yang cepat di kota ini, waktu berjalan sangat lambat di sini, sehingga membuatnya merasa terbebas dari kesulitan hidup. Malam itu Teddy sedang berbaring di tempat tidur, dan tiba-tiba terdengar suara di luar. Dia dengan hati-hati keluar untuk memeriksa. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah lumpur dari danau. Karena penasaran, Teddy berjongkok di tanah dan mengamati. Dia diam-diam mendengarkan lagu ini dari surga. Keesokan harinya Teddy mengeluarkan peralatan dan membangun sebuah danau lumpur. Persediaan airnya tidak terbatas, dan akhirnya dia bisa berendam di air dengan nyaman. Karena rasanya kurang nyaman, dia tenggelam lagi ke dalam air dingin dan mulai merasakan kegembiraan. Namun saat ini, seekor beruang tiba-tiba muncul di hadapannya. Hal ini membuat Teddy sangat ketakutan. Dia merasa hanya dirinya lah satu-satunya hewan yang ada di dalam gua tersebut. Untungnya beruang itu sepertinya tidak memperhatikannya. Dia segera berjalan kembali ke ruang tamu, dan Teddy pun berlari ke samping ruangan. Kemudian diam-diam amati beruang yang bergerak melewati pintu. Setelah beberapa saat, beruang itu meninggalkan ruang tamu, dan Teddy segera bersembunyi di samping pintu. Dia menduga pihak lain mungkin siap untuk pergi dan sudah kenyang. Tunggu beberapa saat hingga tidak ada suara sama sekali di luar. Saat itu Teddy dengan hati-hati meninggalkan ruangan. Teddy pergi ke rumahnya dan mengosongkannya sepenuhnya. Meskipun beruang telah pergi, dia juga telah mengotori rumah dan mengambil semua makanannya. Yang tersisa hanyalah kotoran yang jatuh ke tanah. Teddy memakan makanan sisa dan menaruhnya kembali di tengah malam. Dia masih merasakan ketakutan di dalam dirinya. Meski Teddy terbaring di tempat tidur, pistolnya masih ada di pelukannya. Keesokan harinya, dia dengan berani pergi ke belakang gunung. Artinya Teddy sangat beruntung. Beberapa menit kemudian, dia bertemu dengan seekor rusa. Tapi dia tidak menembakkan senjatanya. Setelah dia membidik beberapa saat, dia pun menembak. Rusa itu sangat ketakutan dan berlari. Teddy pun segera menyusul dan bersiap menembak lagi. Namun karena terlalu fokus mengejarnya, Teddy tidak memperhatikan jalannya. Dia tidak sengaja menginjak perangkap. Untungnya dia baik-baik saja, namun dia gagal pada pendakian gunung pertamanya. Besok pagi dia akan memakai sepatunya.
lalu menarik seluncur salju. Dia berencana untuk pergi ke danau di sana, dan ingin mencari beberapa item yang diperlukan. Namun dia membutuhkan waktu 5 jam untuk tiba di sana. Akhirnya dia melewati sebuah desa kecil. Meskipun dia sudah membeli apa yang dibutuhkan, namun perjalanan jauh juga memaksanya untuk bermalam di sini. Ketika dia tertarik pada beruang, desa tersebut memberitahunya, hutan itu dulunya merupakan tempat persembunyian seorang buronan. Mungkin dia telah ditinggalkan olehnya. Tapi 10 tahun yang lalu, mereka sudah mengira dia telah meninggalkan hutan. Ketika mendengar penduduk desa berkata, ayah sedang tidur larut malam. Ternyata tidak hanya ada anjing di luar sana, ada juga seorang kriminal di dekatnya. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan takut mendengarnya. Tapi ketika dia bangun, cuaca telah berubah secara signifikan. Pria itu juga sangat ingin kembali ke danau itu. Sebelum pergi, penduduk desa harus berterima kasih padanya. Menurut prediksi, 2 hari lagi akan terjadi badai salju lebat. Yang terbaik adalah berada di rumah, bukan berlarian di sekitar rumah. Namun segalanya dimulai malam itu. Tiba-tiba terjadi badai salju lebat di luar. Pria itu bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar. Suhunya juga turun drastis. Saat malam sudah larut, pria itu hampir tidak merasakan kehangatan. Namun ketika dia ingin terus mengisi bahan bakar besok, dia menemukan bahwa kayu di ruangan itu terhalang. Dia hanya harus keluar dan mendapatkan lebih banyak. Namun perlu disebutkan bahwa angin kencang membuatnya tidak bisa membuka matanya. Dia hanya bisa menggunakan perasaannya. Namun saat dia berjalan lama di tengah angin dan salju, dia tidak pernah menemukan lokasi ruangan itu. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah tersesat. Teddy pun menjadi bingung. Dia mencoba mencari jalan lain. Namun tidak ada suara yang membentur benda tersebut. Dia hanya bisa melihat ke langit, dan terus berteriak dengan gila. Namun satu-satunya yang menjawab pertanyaannya adalah angin dan salju di langit. Dia lambat laun merasa tidak stabil. Dia benar-benar terjatuh, dan tidak tahu sudah berapa lama. Angin dan salju perlahan turun. Tiba-tiba seberkas cahaya muncul di sampingnya. Pria itu langsung menggendongnya, ambil setiap langkah ke sisi aula. Saat Teddy bangun, dia melihat tungku di rumah itu tidak hanya terbakar. Bahkan ada banyak kayu bakar di seluruh rumah. Ada juga sepanci air panas yang berasap di atas meja. Sayang sekali setelah mencari di banyak tempat, tapi tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan. Itu juga mengingatkannya pada legenda seorang penjahat. Ada spekulasi bahwa suara tembakan mungkin telah menarik perhatiannya. Oleh karena itu, untuk bertemu orang itu, Teddy memutuskan untuk keluar dan melatih keterampilan menembaknya. Ini tentu tidak memakan banyak waktu. Lalu seorang pria aneh muncul. Pria itu selalu mengira Teddy hanya membuang-buang amunisi. Dia menjelaskan bahwa dia tidak pandai menggunakan senjata. Kemudian dia memintanya untuk mengajarinya beberapa keterampilan menembak. Tapi beri dia amunisi. Setelah mendengar ini, Teddy pun setuju. Mengandalkan bimbingan pria itu, Teddy dengan cepat menguasai keterampilan dasar menembak. Dia menepati janjinya dan memberikan pria itu amunisi. Tapi ketika dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, pria itu memberitahunya untuk tidak memperingatkan siapapun. Kemudian pria itu berbalik dan pergi. Namun justru karena hal ini, Teddy juga mengetahui pria inilah penjahat yang disebutkan. Dia berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama, dan tidak tahu bagaimana pria itu mampu bertahan di lingkungan ini selama lebih dari 10 tahun. Jadi dia mengambil peta, lalu periksa arah pria itu pergi. Karena rasa penasarannya terhadap orang itu, dia pergi ke pegunungan untuk mencarinya, tapi tidak menyangka mereka akan bertemu lagi. Pria itu punya senjata. Dia dengan gugup bertanya kepadanya mengapa dia ingin menemukannya lagi. Aku tahu siapa kamu, orang-orang itu tidak lagi mencarimu. Mereka semua mengira kamu sudah mati. Kamu dapat mempercayaiku, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Mendengar pengakuan Teddy, pria itu kemudian kehilangan kesadaran. Belakangan ini dia belum mendapat teman di sini. Mereka memasuki hutan bersama-sama. Ketika menemukan seekor rusa di depannya, pria itu langsung membidik ke sasaran. Lalu tembak hanya dengan satu tembakan. Rusa itu langsung melompat dan terjatuh. Mereka menciptakan alat sederhana, lalu seret rusa itu ke rumah Teddy di tepi danau. Kemudian mereka mulai makan barbeque bersama. Teddy menuangkan segelas anggur, lalu berikan kepada pria itu. Mereka pun langsung meminumnya bersama-sama. Pria itu belum minum anggur putih selama bertahun-tahun. Ini membuatnya merasa sedikit terharu. Dia dengan penasaran bertanya kepada Teddy, kenapa dia ada di sini? Teddy pun menjawab itu semua karena dia sudah lelah hidup di kota. Jadi dia memilih datang ke sini untuk bersantai. Pria itu memberinya sepotong daging, lalu beritahu Teddy suatu hal. Tempat ini tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Lalu dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia mengeluarkan potongan daging itu. Beberapa hari ke depan, mereka sudah lama tidak bertemu. Sampai hari itu, dia ada di depan rumah. Sebuah helikopter tiba-tiba terbang melewati rumahnya, lalu terbang ke dalam hutan. Teddy mengira mereka di sini untuk menangkap seseorang. Dia berlari cepat ke dalam hutan.
Namun kemudian pria itu berteriak dengan lantang. Teddy pun mendengar suaranya, kemudian dia pergi mencarinya. Apakah dia khawatir dia akan terluka? Lalu pria itu berkata kepada Teddy, "Tenang saja, di sini hanya sekelompok orang kaya. Mereka tidak menargetkannya, nanti dia hanya mengeluarkan darah di tanah." Dia berencana membawa Teddy untuk mencari rusa yang terluka itu. "Kamu seharusnya sangat beruntung. Hari ini kamu juga bisa memakan kaki rusa bersama-sama." Namun saat mereka mendekati puncak gunung, langit semakin gelap. Di sini akan mengalami badai salju. Jadi dia menyuruh Teddy segera kembali. Tapi sayangnya meskipun mereka berdua lolos, pada akhirnya mereka tetap tidak bisa lepas dari badai salju. Pandangan ke depan semakin rendah. Jika tidak dapat menemukan tempat persembunyian yang aman, kehidupan keduanya akan berada dalam bahaya. Untungnya pria itu segera menemukan sebuah lubang. Keduanya bekerja keras untuk menggali salju. Setelah masuk, pria itu dengan cepat menutup lubang itu dengan papan seluncur saljunya. Akhirnya lolos dari badai salju yang berbahaya. Tapi Teddy masih merasa tenang, dan dia akan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Pria itu segera menasehatinya untuk tidak tidur, untuk membantu Teddy bangun. Itulah yang dia ceritakan padanya tentang masa lalunya. Suatu hari 12 tahun yang lalu, dia kebetulan bertemu dengan bosnya. Dia seorang mantan tentara, keduanya sudah lama tidak bertemu. Mereka minum dan bersenang-senang. Setelah 3 kali minum, dia mulai mengungkapkan kehidupan aslinya. Apa itu kehidupan di hotel pulang ke rumah dan menikah. Bahkan ada 2 anaknya yang diterima di sekolah utama. Namun kehidupannya bisa dikatakan buruk. Bukan hanya beban eksternal, bahkan harus menyediakan makanan dan pakaian untuk sebuah keluarga. 4 orang juga menjadi masalah. Karena sangat iri padanya, dia mulai berteriak pada bosnya. Tanpa diduga keadaan menjadi lebih tegang. Keduanya mengalami konflik. Dia tiba-tiba menaruh pisau di atas meja, lalu membunuh bosnya dengan pisau. Setelah kejadian itu, dia melarikan diri ke sini dan bersembunyi selama 12 tahun. Namun setelah mendengar cerita pria itu, Teddy tidak banyak bereaksi. Dia tidak peduli apa yang terjadi pada pria itu. Teddy hanya tahu bahwa pria itu telah menyelamatkannya sebelumnya. Dia memang membunuh seseorang, tapi juga menyelamatkan seseorang. Dia adalah penyelamatnya. Pria itu berdiri, lalu melihat wajah Teddy, kemudian memberitahu namanya. "Namaku Alex." Mereka adalah Ossipovia. Sampai sekarang, Alex juga kehilangan semuanya. Setelah mendengar cerita Alex, bukan hanya angin dan salju yang hilang sama sekali. Keduanya pun berhasil lolos. Dia membawa Teddy kembali ke rumahnya. Itu adalah rumah kayu yang sangat luas. Saat masuk ke rumahnya, dia melihat banyak pisau di dinding. Itulah yang digunakan Alex untuk mencatat selama bertahun-tahun. 3 tahun kemudian, periode 15 tahun akan berlalu. Lalu dia bisa pulang ke rumah secara terbuka. Dia mengambil foto kedua anaknya dari buku itu. Lalu bertanya pada Teddy apakah dia juga punya anak. Teddy pun menjawab tidak. Dia hanya lelah. Itu sebabnya dia ada di sini. Untuk menemukan kebebasan. Impian Teddy akan kebebasan sama dengan pelariannya sendiri. Namun setiap orang mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Sulit bagi Alex untuk mengatakan pilihannya. Di hari-hari berikutnya, Teddy menjalani kehidupan yang sepenuhnya bebas. Terkadang dia datang dan mengobrol dengan Alex. Yang mengejutkannya, Alex benar-benar punya alat pancing. Keduanya minum dan mengobrol hingga larut malam. Teddy tiba-tiba menyalakan flare. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, jadi dia hanya bisa seberuntung itu. Keesokannya, tiba-tiba ada sebuah ledakan besar. Setelah bertahun-tahun waspada, Alex tiba-tiba terbangun oleh suara itu. Dia keluar dengan cepat, dan bersembunyi di balik kabin. Pintunya tertutup, Teddy pun mengetahui ada yang tidak beres. Dia melihat seseorang datang ke rumahnya. Jadi Teddy segera menuangkan anggur ke atas meja, lalu segera sembunyikan barang-barang Alex. Kemudian dia berbaring di tempat tidur, dan berpura-pura bahwa dirinya sendirian. Ketika penduduk desa tiba, mereka tidak dapat menemukan apapun. Karena penduduk desa akan segera datang, maka akan ada banyak hal berbahaya di sini. Mereka menyarankan Teddy untuk tidak hidup sendiri lagi. Namun ketika dia mendengar ini, Teddy hanya mengucapkan terima kasih. Dia masih mengatakan dia tidak punya rencana untuk pergi. Ketika penduduk desa mendengar hal ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Lalu mereka berdiri dan pergi. Sampai mereka pergi dari sini, baru kemudian Teddy berani memanggil Alex masuk. Tapi percakapan antara penduduk desa dan Teddy barusan didengar oleh Alex. Dia tidak ingin Teddy menjadi sepertinya. Cuaca pun semakin hangat. Alex juga sudah lama tidak muncul. Teddy pergi ke tempat pihak lain untuk mencarinya. Kemudian dia menemukan bahwa pria kuat ini jatuh sakit. Dia tinggal di sini selama bertahun-tahun, sehingga semua penyakit yang ditemuinya menjadi serius. Tapi dia tidak memberitahu Teddy tentang situasinya saat ini. Dia juga bercanda, jika kita tidak pergi kali ini, aku harap Teddy bisa menyembunyikannya di Danau Baigang. Teddy mengatakan sesuatu dengan cepat. Tapi dia belum pulang. Dia juga tidak ingin Teddy mengucapkan kata-kata buruk itu.
Di saat yang sama, dia juga ingin membawa Alex pergi ke rumah sakit, karena tidak ada yang bisa menangkapnya sekarang. Tapi Alex tidak setuju. Dia hanya mengatakannya pada Teddy bahwa ini bukan tempat yang bagus. Lalu bujuk dia untuk segera pulang. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka mendengarkan nasihat satu sama lain. Tapi ketika Alex bangun, dia tiba-tiba mengubah keputusannya. Dia ingin Teddy pergi ke kota untuk membeli obat. Alex juga menulis surat, minta Teddy untuk mengirimkan surat itu kepada keluarganya. Tapi Teddy tidak menolak. Dia segera menyiapkan peralatannya. Melihat punggung Teddy, Alex tiba-tiba berteriak, "Teddy, Alex, jaga dirimu. Begitu juga kamu, mungkin ini sudah terlalu lama." Mereka belum memanggil nama orang lain. Tapi Alex terus meneriakkan namanya. Alex terus memanggil nama Teddy. Sampai pihak lain benar-benar kehilangan perhatiannya. Saat ini Teddy sudah tidak cocok lagi untuk berhenti di sini. Teddy hanya bisa mengendarai mobil saljunya, kemudian beralih ke mobil pedesaan. Setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya dia bisa mencapai kota, lalu pergi ke klinik untuk membeli antibiotik. Kini langit semakin gelap, Teddy pergi ke stasiun TV. Namun ketika dia ingin menulis surat untuk Alex, staf mengatakan kepadanya, alamat hanya dapat ditulis dalam surat yang tidak ada. Teddy tidak bisa membaca bahasa Rusia. Dia harus meminta staf untuk menerjemahkannya kepadanya. "Kamu telah menempuh perjalanan jauh. Jangan takut lagi, sekarang kamu bebas." Baru sekarang Teddy mengetahui, surat ini ditulis untuknya. Dia pikir Alex akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Teddy tiba-tiba merasa sangat buruk. Dia tidak hanya menyewa mobil untuk bermalam. Dia masih ingin pulang. Ketika sampai di sungai, Teddy melihat bahwa danaunya masih membeku. Jadi dia menyewa sepeda motor, lalu berkendara melewati danau. Meskipun dia mencoba yang terbaik, namun pada akhirnya masih terlambat. Alex terbaring di tempat tidur. Lalu Teddy mengambil perahu, kemudian membawa tubuh Alex ke danau. Dia duduk di perahu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, seperti permintaan terakhir Alex, dia menaruh batu pada tubuh Alex, lalu biarkan dia tenggelam ke Danau Baigang. Ketika sampai di rumah, Teddy sudah mencuci wajahnya, kemudian mengemasi barang-barangnya, lalu masukkan ke dalam koper. Dia berpikir lama sekali, pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Alex. Teddy akan kembali ke tempat asalnya, dan menghadapi hidupnya dengan berani. Faktanya, ada banyak orang seperti Teddy. Mereka hampir tidak tepat waktu, karena hidup berjalan terlalu cepat. Mereka selalu berpikir mereka bisa lepas dari kenyataan, dan merasakan kebebasan selamanya. Tetapi hal ini hanya akan menimbulkan lebih banyak penolakan dan kekhawatiran. Nyatanya, kata kebebasan ini berasal dari diri kita sendiri. Tidak peduli di lingkungan hidup mana kita berada, kita tidak boleh menyerah.